Laras dan ibunya lari tunggang langgang, menembus malam yang hanya bercahayakan sinar bulan. Entah mengapa, sejak atmosfer berubah, ketika ada laporan dari warga mengenai seorang gadis yang hilang, listrik di desa itu pun padam. Ini seperti teka-teki lama yang pernah terpecahkan. Tetapi anehnya, semua bisa terulang. Seharusnya mantra pengunci bekerja aktif secara gaib, apalagi ditutup dengan darah dari Mbak Ahmad Jailani, selaku sesepuh yang tak bisa diragukan lagi kemampuannya. Au! Laras memegang kakinya yang terasa sakit. Kali ini Laraslah yang terjengkang. Kakinya tersandung batu pembatas jalan yang baru saja dipasang tadi pagi. Padahal sebelumnya, ketika ia pulang sekolah, sudah ada. Namun malam ini ia lupa dan malah menabraknya. Laras. Ibu Fitria segera membantu putrinya untuk berdiri. Ayo, nak. Mereka sudah sangat dekat. Iya, Bu. Ya Allah, tolonglah kami, rata perempuan parubaya terdengar iba. Belum tuntas doa dari mulutnya, tiba-tiba saja sebilah kayu jati menghantam pundaknya. Beliau pun terjatuh ke tanah, dan tak dapat bergerak kembali. Sadar akan apa yang terjadi kepada ibunya, Laras menjerit hingga mulutnya terbuka lebar. Ibu, tidak, peki gadis itu, dan air matanya mengalir, bersama tatapan penuh ketakutan. Seret dia, kata anak buah Mardi, sambil menyeringai jahat. Setelah ini, masalah di kampung kita akan segera berakhir. Iya, teriak beberapa orang, sambil mengangkat obor yang sejak tadi berada di tangan mereka. Tunggu dulu. Apa yang mau kalian lakukan? Jangan main hakim sendiri, ujar salah satu warga yang sejak tadi menahan amarah penduduk pada keluarga Pak Gunawan. Padahal mereka telah berjasa dan mencurahkan segala yang dimiliki demi kemajuan kampung ini. Sebaiknya, kita serahkan semuanya pada hukum, dan Laras, dia ini anak yang baik. Apa selama ini, dia pernah membuat masalah? Tanya pria tersebut, sembari menatap mata semua orang agar bersedia menghentikan niat bejat mereka. Diam kamu. Mana kamu tahu tentang kampung ini? Toh, kamu hanya pendatang baru, dan tidak memiliki pengalaman apapun, tukas Mardi yang langsung menyerobot barisan, demi mematahkan ucapan pria tersebut. Pak, aku tahu kamu itu termasuk senior di kampung ini. Tapi, coba pikirkan lagi. Mana mungkin gadis lembut seperti Laras, menjadi sumber malapetaka? Mardi meletakkan kedua tangan di pinggang. Kamu benar soal itu, dukungnya. Dia bukan sumber malapetaka maupun musibah, tapi nyawanya bisa meredam amarah lelembut yang telah hidup selama ratusan tahun lalu, di kampung ini. Benar, sahut banyak mulut dari kerumunan para pria dewasa yang hendak menghakimi gadis malang tersebut. Kita tidak boleh kehilangan lagi. Bagaimana jadinya masa depan kita semua, kalau anak gadis tak pernah selamat? Aku menginginkan cucu, kata yang lainnya, kian membakar dan mempengaruhi isi hati. Benar, tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Laras. Dia juga termasuk anak gadis di kampung ini, kan? Kalau kalian menghabiskannya, Anda semua sama saja dengan iblis terkutuk itu. Kesal dengan celotehan dari pria yang berdiri tepat di hadapan Laras, anak buah Mardi menyerang dari samping. Pria itu pun kehilangan kesadarannya, dan rencana keji kembali dilaksanakan. Tidak, pinta Laras, sambil menangis hebat. Tolong Laras, Paman, Mas, Pak de tolong, ratap gadis itu dengan tubuh yang membungkuk, dan terus bersimpuh. Detik ini, banyak hati yang terenyuh akan ucapan lugu dari mulut gadis tersebut. Mereka menjadi ragu, bahkan ada warga yang mundur beberapa langkah. Sebab, bayangan keceriaan Laras, dan sapaan santunnya,
terngiang-ngiang di telinga hingga membuat mereka tidak tega. "Maaf, aku nggak ikutan," kata salah satu warga, sambil menundukkan kepala. Kemudian ia berlari meninggalkan Laras yang tampak tidak berdaya. Pria itu memang tidak mampu menyelamatkan gadis tersebut, tetapi setidaknya, dia juga tidak menyakitinya. Tak lama, beberapa orang mengikuti jejak pria sebelumnya yang meninggalkan tempat, di mana Laras dan ibunya ditemukan. Melihat reaksi tersebut, Mardi sangat marah dan khawatir akan kegagalan dari rencananya. Ia pun memberi kode kepada anak buah, untuk menggendong Laras secara paksa, agar bisa dibawa ke hutan larangan. Laras melakukan perlawanan, ia menggigit telinga lelaki yang menggendong tubuh di pundak. Tak terima, pria berbadan besar tersebut membanting tubuh mungil Laras, hingga darah keluar dari lubang hidungnya. Kemudian beberapa kali ia juga tampak melayangkan tendangan maut ke bagian perut, serta wajah jelita itu. Laras meringkuk seorang diri bersama tubuh yang sudah bergetar hebat, mulai dari ujung kaki hingga kepala. Jangankan untuk kembali melakukan perlawanan, berbicara saja dia sudah kesulitan. Hanya tatapan penuh kesedihan, bersama harapan yang terus digantungkan. Namun sayang, mata hati warga di desa Kembang Mati ini telah ditutup oleh fitnah. Waktu hampir subuh, Mardi berteriak seperti orang kesurupan. Ia memanggil semua yang ada, sembari membaca mantra. Entah ada hubungan apa dia dengan makhluk astral lainnya, yang jelas hanya sebagian warga saja yang menyaksikan keanehan saat ini, secara langsung, di depan mata. Seret dia ke sini, tunjuk Mardi, ke arah lubang curam, tak jauh dari air terjun Keramat, tepatnya pada batu ukuran besar, sebagai landasan penyerahan tumbal kekejaman Bergokusumo pada junjungannya. "Jangaan," jerit Laras lirih nan mengiba, seraya memohon pertolongan. "Tidak, Bapak Ibu, tolong." "Sekarang apa, Bos?" "Kalian bebas memilih. Bisa memecahkan kepalanya, atau langsung melemparkannya saja ke dalam lubang itu," ujar Mardi seolah dia bukan seorang manusia. Laras kembali memekik histeris, apalagi tak ada satupun dari wajah-wajah yang ia kenali, rela membela dan menolongnya. "Tolong ya Allah." Laras menyebut nama Sang Pencipta di ujung lidahnya. Sayangnya, semua telinga orang-orang itu telah tuli, bersama hati yang kian membusuk. Tak lama, langit tenang turut berteriak, gemuruh juga meledak di atas sana, bersama kilatan kekuningan nan mengerikan. Semua orang menundukkan kepala, seakan-akan akar langit tersebut ingin mencambuk mereka hingga binasa. "Sial! Apa-apaan ini?" desis Mardi sambil menendang kesal pada bagian kepala Laras. "Aaak!" pekik Laras, seiring dengan gemuruh nan saling bersahutan. "Cepat, lempar dia ke dalam sana," perintah Mardi kepada anak buahnya. Sementara para warga lain mencari pohon rindang sebagai tempat berteduh, tak jauh dari lokasi penjagalan. Allah, suara lirih dari mulut Laras semakin jauh terdengar, seiring dengan dalamnya lubang tempat tubuhnya dibuang. "Selesai," pekik Mardi, "ba orang gila. Tidak akan ada lagi kematian setelah ini, dan kalian semua akan menikmati kehidupan yang damai bersama keluarga tercinta. Aku berani jamin, setiap dari kita akan segera mendapatkan keturunan yang lucu dan sehat," katanya, seolah-olah apa yang telah dilakukan malam ini merupakan perbuatan yang benar. "Ayo, kita pergi dari sini," ajaknya, sambil berjalan dengan langkah pengkang. Part 2 apa yang terjadi di Desa Bunga? Tema, siksaan. Rembulan undur diri, mataharilah yang kini terbit untuk berganti posisi. Tetapi, tak ada satupun warga yang terlelap malam ini. Hidup mereka kacau, dan berada di antara kebingungan, serta tuntutan perasaan nan hitam putih. Tanpa disadari, tangan-tangan mereka telah berlumuran darah dan dosa.
namun masih saja merasa sebagai korban yang sesungguhnya. "Bangun kamu, Fitria," perintah Mardi, sambil mengguyur tubuh itu dengan 2 gayung air yang sangat dingin. "Bangun," bentaknya hingga jantung wanita tersebut langsung berdetak kencang. Perempuan parubaya ini berusaha mengangkat kelopak matanya yang terasa berat. Setelah berhasil, cahaya matahari terasa mulai menyilaukan matanya. Spontan, Ibu Fitria mengerjapkan mata, memperhatikan sekitar, sembari menegakkan tubuhnya yang sejak tengah malam tadi tergeletak begitu saja. "Laras?" gumamnya dalam tanda tanya besar, lalu manik matanya mencari-cari keberadaan gadis itu di setiap sudut ruangan sepetak yang terbuat dari kayu. "Ag," keluhnya sambil mengusap tengkuk. Bagian ini terasa begitu sakit, akibat pukulan semalam. Bahkan lehernya sulit untuk digerakkan, seperti biasanya. Untuk itu, beliau hanya mampu menangkap gambaran di depan matanya hanya dengan lirikan. "Tidak usah mencarinya," tukas Mardi, dengan nada misterius. "Sekarang, hanya ada aku dan kamu di sini," sambungnya dan suara itu terdengar dingin. Hati Ibu Fitria terkoyak, ia memahami arti dari kalimat tajam yang keluar dari mulut berdebah itu. Rasanya, ia ingin sekali berlari dan menghabisi nyawa laki-laki yang telah menghancurkan semua kebahagiaan keluarganya. Namun apa daya, sekujur tubuhnya sama sekali tidak bertenaga. Ibu Fitria memaksakan diri untuk mendongak. "Kenapa?" tanya perempuan parubaya itu, bersama nada yang dingin. "Apa kurangnya suamiku padamu? Bahkan Gunawan sudah mengangkatmu dari sampah." "Diam. Aku tak sudi mendengar ucapan dari mulutmu itu." Mardi membuka kedua matanya lebar-lebar. "Jangan lagi mengingatkan aku tentang dia." "Kenapa? Apa ada yang salah dengan perkataanku? Atau, kamu tiba-tiba lupa dari mana asalmu?" tanya perempuan ini, tanpa jeda. "Aku kira, kamu adalah saudara." "Rupanya iblis berwujud manusia," ucapnya yang sudah sangat geram. "Sejak dulu, aku sudah sangat menyukaimu," ungkap laki-laki licik tersebut, sambil meletakkan kedua tangan di belakang pinggang. "Tapi kamu tak pernah menoleh ke arahku. Sekarang, dia sudah mampus. Kamu tidak akan bisa lagi menolakku." Mardi menarik sisi kiri bibirnya menuju ke belakang kepala, disusul dengan tawa sinis yang menyakitkan hati. "Rupanya hatiku benar, kamu tidak pantas mendapatkan cinta dariku," jawab perempuan tersebut, sambil menegangkan rahangnya. "Tapi sayangnya, suamiku yang baik hati malah memberi makan pada sumber penyakit seperti kamu." Ibu Fitria terus saja berkata kasar, dia sudah tidak takut pada kematian. Perlahan, Mardi mendekati Bu Fitria, bahkan jarak keduanya seperti sepasang pria dan wanita yang sedang saling jatuh cinta. "Aku akan membuatmu menyesal karena sudah mengatakan hal semacam ini kepadaku," bisiknya dengan suara yang manja, tetapi terdengar begitu menjijikan. "Ingat Fitria, kamu akan jatuh ke dalam pelukanku, atas keinginanmu sendiri." Ibu Fitria meruncingkan mulut, kemudian melempar air liur kental ke wajah Mardi. "Cuih! Sampai kapanpun, aku tak akan pernah sudi disentuh oleh laki-laki pengecut seperti dirimu." Tamparan kuat mendarat di pipi kanan perempuan yang sudah kehilangan banyak hal di dalam hidupnya, dalam waktu semalam. Beliau pun terlihat keras, bahkan tidak lagi menangis. Seolah, sungai air mata telah kering diserap penderitaan. "Bunuh saja aku," sergah perempuan itu, sambil menipiskan bibirnya. Tak lama, bola matanya dipenuhi dengan kebencian yang menggusur rasa takut. "Tidak akan," erang Mardi penuh percaya diri, sembari mengusap air ludah yang telah mengotori wajahnya. "Kamu akan terus hidup seperti lumpur, di dalam genggaman tanganku," kata pria licik itu, sembari menggenggam tangan kanannya.
Tidak Aak, peki perempuan itu dan wajahnya yang pucat, tampak bergetar. Lebih baik aku mati, daripada menjadi budak pemuas nafsumu. Dasar bejat, menjijikan, tukasnya sambil berteriak dan terus menyerang dengan kata-kata kasar. Mardi hanya menyeringai jahat, lalu memutuskan untuk pergi dari pondok di mana Bu Fitria disekap. Tak sanggup membayangkan apa yang akan terjadi pada hidupnya, perempuan ini memutuskan untuk menyerang pria yang telah membunuh seluruh anggota keluarganya dengan tangan sendiri. Sebuah kayu cukup panjang dan runcing, perempuan itu genggam erat-erat. Setelah mengunci Mardi, kaki lelahnya langsung berlari dan menundukkan ujung senjatanya itu ke punggung pria tersebut secara berulang. Tak menyangka dengan rasa sakit akibat perlawanan yang perempuan ini berikan, Mardi memanas dan langsung menghentak tubuh Ibu Fitria dengan tendangan terkuat yang ia miliki. Kaki kanan Mardi yang terluka dan terbakar ternyata masih menyimpan segenap tenaga yang dapat membuat wanita itu tergeletak tidak berdaya. Kemudian pria licik tersebut memerintah para anak buahnya untuk memasung Bu Fitria. Bukan hanya itu saja, tak ada siapapun yang diizinkan untuk memberinya makan dan minum, termasuk penerangan, hingga perintah langsung dari mulutnya tiba. Dua orang kaki tangan Mardi bergegas untuk merantai kedua kaki dan tangan Ibu Fitria. Tak lupa pula, mereka memasukkan kaki perempuan itu ke dalam kayu jati yang telah dilubangi. Setelah itu, keduanya bersiap untuk pergi, menikmati pesta kemenangan bersama Mardi di pendopo kampung Kembang Mati. Lepas, ujar Bu Fitria, sambil meronta dan menatap marah. Diam, bentak salah satu kaki tangan Mardi, dengan suara yang ketus. Di mana putriku? Tanyanya sekali lagi karena ingin memastikan kondisi Laras yang sebenarnya. Kamu pikir, di mana dia sekarang? Sedang bersenang-senang, ha? Wajah pria itu mengejek dan terus menatap tak bersahabat. Tentu saja dia sudah mati, hahaha. Tawa mencuat dari mulut pria lainnya, dan itu membuat Ibu Fitria menangis. Tidak mungkin, gumamnya yang langsung terduduk lemas. Tenang saja. Tidak ada satupun yang mengetahui nasibnya di dalam sana. Mungkin dia malah masih hidup dan mati ketakutan dengan sendirinya. Hahaha. Keduanya berdiri, setelah puas menertawakan penderitaan perempuan yang sebelumnya sangat disegani di desa tersebut. Bu Fitria menantang mata kedua pria kejam itu, secara bergiliran. Kemudian mencoba menyelami apa yang telah terjadi kepada anak gadisnya. Apa maksud kalian? Saat ini, tak ada satupun dari mereka yang bersedia menjawab pertanyaan Ibu Fitria. Hanya wajah penuh kepuasan dan tawa mengejek, nan tampak terus mencuat dari raut manusia-manusia keji. Lalu keduanya saling memegang pundak, dan berbalik arah. Kemudian meninggalkan perempuan tersebut dengan penuh tanda tanya. Benar saja, ternyata sesuatu yang lebih mengerikan dibanding dengan kematian, telah terjadi kepada Laras. Pasca dicampakkan ke dalam lubang tak jauh dari tempat penumbalan, gadis itu masih bernyawa. Hanya saja, bagian perut, kaki, dan kepala telah terluka berat, hingga membuatnya tak mampu bergerak. 10 tahun kemudian. Ibu kota, tahun 2000. Kemacetan timbul di mana-mana. Pohon besi yang berjajar seolah menantang alam dengan keangkuhannya. Namun para manusia tidak peduli dengan itu. Milenium baru, gaya baru bagi para masyarakat perkotaan. Kesenjangan tidak lagi kasat mata. Terlihat jelas dan nyata. Namun justru kehidupan ini yang diidamkan. Rumah mewah, megah bak istana, berjejer dalam perumahan elit di ibu kota. Tidak aneh jika melihat rumah-rumah mewah itu berada di kawasan ini. Kawasan yang memang ditasbihkan untuk kalangan para elit nan mahakaya. Begitupun Bayu dan Mutia. Dua pasangan suami istri yang jatuh cinta satu sama lain.
Mereka hidup mewah di dalam istana Baratu dan Raja. Namun kehidupan sempurna mereka, ternyata hanya semu. Masalah menyapa setiap manusia. Baik yang berada di kasta tertinggi hingga terendah. Bayu dan Mutia bersantai di area balkon rumah mereka. Meski memiliki masalah di dalam hidupnya, namun Bayu dan Mutia tetap mencoba untuk tidak memikirkannya. Bayu memeluk istrinya dari belakang. Dia mulai menggodanya dengan mencium tengkuk dengan mesra. "Mas, ini masih sore," ujar Mutia yang tidak menolak dengan kecupan penuh gairah dari sang suami. Tidak ada suara dari Bayu. Belum puas dengan kecupan, Bayu mulai nakal dengan menggunakan tangannya yang bergerak ke tubuh indah Mutia. Tidak ada larangan dari sang istri, Mutia justru berbalik arah hingga muka Bayu terlihat dari balik mata Mutia. "Mas, ini masih sore. Kamu yakin mau sekarang?" bisik Mutia seraya menggoda pria tampak di depannya. "Kenapa memangnya kalau sekarang? Tidak ada larangan kan, sayang?" Bayu menarik pinggang Mutia ke arahnya. Tidak berapa lama, kedua bibir mereka bertaut. Tidak peduli betapa berdebahnya dunia saat ini. "Nanti aja, Mas. Aku belum menyiapkan makan malam buat kamu sama Mama," tolak halus Mutia sembari memegang dada sang suami, dan mengusap lembut. "Kan ada pembantu, sayang," goda Bayu dengan tangan membelai rambut hitam nan lebat sang istri. "Tetap saja aku istrimu, Mas. Aku wajib menyiapkan keperluanmu. Termasuk makan," balas Mutia yang menggoda dengan memegang dagu Bayu. Sang suami hanya tersenyum manis. "Nanti malam, baru aku akan memberikan servis buat kamu," goda Mutia yang memindahkan tangan kanannya dari dagu ke area yang memanjakan Bayu. Dari luar terdengar suara mobil milik Nyonya Amelia. Sejurus kemudian pintu utama dibuka dan ditutup dengan keras. Suara kencang Mama Bayu menggelegar ke dalam rumah. Dia memanggil semua pembantu, menanyakan di mana keberadaan Mutia. Mendengar ini, Bayu dan Mutia segera beranjak dari kamar dan menuju ke ruang utama. Di sana Nyonya Amelia tampak marah. Wajah cantik yang menghiasi muka parubayanya kini memerah, bak kepiting rebus. "Mutia, dasar wanita tidak tahu malu. Kamu sudah menumpang di rumah ini, tapi tidak bisa memuaskan keluarga suamimu." Ibu mertua Mutia memaki menantunya itu. Dia menunjuk Mutia sembari mengamuk. "Kamu benar-benar tidak berguna," pekiknya terus menghina. "Mama kenapa? Kok tiba-tiba marah?" Mutia tidak mengerti kenapa ibu mertuanya tiba-tiba mengamuk. Namun ia berupaya untuk mengeluarkan nada suara yang lembut serta sopan, agar tidak lebih menyinggung perasaan perempuan tersebut. "Ma, ada apa sih? Kenapa datang-datang langsung marah?" Bayu juga heran mendengar amukan sang mama. "Diam. Hei, wanita jalang. Gara-gara kamu, aku dihina dan menjadi bahan tertawaan," teriak Nyonya Amelia yang terus menunjuk ke arah Mutia. "Tenang dulu, Ma." Bayu menghampiri dan mencoba menenangkan. Amelia menampik tangan Bayu. Nafsu amarah masih membara di hati Nyonya tua tersebut. "Gara-gara kamu yang tidak mampu memberikan anakku keturunan, aku dihina habis-habisan. Malu," pekiknya. "Mau dikemanakan mukaku ini? Dasar wanita mandul." Hinanya tanpa jeda. Mutia tersinggung dengan sebutan wanita mandul. Dia merasa bahwa keadaan serta kesehatannya dan Bayu baik-baik saja. Tidak ada kendala untuk memiliki keturunan. Hanya saja, Tuhan belum memberikan mereka rezeki dalam bentuk lain, anak. "Mama, tolong jangan bicara seenaknya. Mama pikir mudah mendapatkan keturunan, jika terus diteror dengan kata-kata kasar seperti ini, hampir setiap hari,"
Jawab Mutia sambil terseduh. Dokter bilang, aku harus happy. Tapi bagaimana bisa, Ma? Tanya perempuan cantik itu dengan suara yang bergetar. Apa kamu bilang? Nyonya Amelia langsung menghampiri menantunya itu, lebih dekat daripada sebelumnya. Namun Bayu berhasil menahannya. Mutia, hati-hati dalam berkata. Jangan semakin memperkeruh suasana. Bayu juga mencoba untuk menenangkan istrinya. Tapi, Mas, sanggah Mutia, sambil mengiba. Siapa yang betah tinggal di rumah ini dan bisa memiliki keturunan jika mertuanya seperti mamamu? Teriak Mutia tidak mau kalah, kali ini. Bayu menatap hangat, berdiri di tengah-tengah antara mama dan istrinya. Sayang, kamu sendiri mendengar secara langsung bagaimana dokter berbicara selama ini kan, Mas? Aku ini subur, sehat, dan memiliki semua syarat untuk menjadi seorang ibu. Tapi, Mutia tersesak, sampai-sampai ia kehilangan suaranya. Kejadian ini disaksikan oleh pembantu, dan juga sopir, serta tukang kebun yang berada di belakang mereka. Bukan tanpa sebab, biasanya Nyonya Amelia memukul ataupun mencakar Mutia sampai puas, hingga amarahnya meredam. Ono opo meneh iki? Tanya pria tua kepada seorang pembantu wanita. Gak tahu, Pak. Nyonya tiba-tiba masuk terus ngamuk-ngamuk. Lah, di jalan tadi gimana sih kondisinya? Pembantu itu balik bertanya kepada sopir Nyonya Amelia. Yo manyun tok. Kayak mandra, jawab si supir yang membuat pembantu dan tukang kebun di situ nyaris tertawa. Untuk mereka bisa menahan suara. Jika tidak, dan Nyonya Amelia mendengarnya, habislah mereka semua. Di ruang utama, Nyonya Amelia dan Mutia masih beradu mulut. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Mutia terus menyebut bahwa ia menderita akibat ibu mertuanya. Sementara Nyonya Amelia masih saja mengejek Mutia sebagai wanita mandul yang menyedihkan. Demi menyelamatkan rumah tangga dan juga hubungan dirinya dengan sang mama, Bayu menarik istrinya dan menggandeng perempuan itu untuk masuk ke dalam kamar, di lantai 2. Kamu apa-apain sih, Mas? Bukannya membela, malah membawaku ke kamar, teriak Mutia yang tidak suka dengan usaha suaminya kali ini. Tenangkan dirimu dan jangan lagi membalas ucapan mama dengan emosi, pinta Bayu yang terus mencoba untuk menenangkan istrinya. Tenang? Kamu suruh aku tenang? Apa kamu gak dengar ucapan mamamu? Dia sebut aku wanita mandul, Mas. Dan dia menyuruhmu untuk ceraikan aku. Mata Mutia mulai tergenang. Air mata yang sedari tadi berusaha dia simpan, mulai menyeruak. Sudah, biarkan saja ucapan mama. Maklumin aja. Bayu terus mencoba menenangkan Mutia. Mama hanya mendambakan sosok cucu, sayang. Tunggu dulu. Mutia mengangkat jari telunjuk tangan kirinya, mengarahkan pada wajah Bayu Pamungkas. Jangan-jangan kamu menerima permintaan mama tadi untuk ceraikan aku? Mutia? Jadi kamu mau menceraikan aku, Mas? Tanya Mutia yang kali ini terus mengamuk. Bukan begitu, sayang. Aku hanya tidak mau, kamu dan mama ribut melulu. Ini juga bisa pengaruh kepada kesehatanmu. Kita kan mau program hamil, bujuk Bayu lagi agar sang istri mau mengerti. Kamu hanya perlu diam, dan tenang untuk kali ini saja. Bagaimana bisa hamil, kalau aku terus saja tertekan seperti ini? Mutia mulai menangis, hampir setiap hari aku ditanya kapan punya keturunan, kemudian dihina dasar wanita mandul. Bulir-bulir air mata Mutia menetes, basahi pipinya yang tirus. Bayu memeluk sang istri,
Ia baru menyadari bahwa tekanan Mutia di rumah ini sangat besar. Ia pun tidak mengerti selama ini dan hanya memikirkan diri sendiri. Padahal dirinya adalah awal pangkal dari penderitaan tersebut. Ia, Bayu Pamungkaslah yang mengalami penurunan stamina, tetapi bukan berarti mandul. Masalah keturunan itu haknya Allah. Aku berusaha mengerti jika aku terus mendapatkan pertanyaan itu. Tapi kalau terus-menerus, aku bisa stres, Mas. Coba kalau kamu jadi aku. Suara isak tangis Mutia meledak. Bayu hanya bisa terus memeluk istrinya. Dia membiarkan Mutia menenggelamkan wajah di dada dan menangis sejadi-sejadinya. Detik ini, tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulut Bayu. Dia seperti dedaunan kering, yang pasrah diterbangkan angin. Sementara itu, Nyonya Amelia di dalam kamar tidurnya tampak sangat kesal. Dia membanting beberapa barang dan peralatan make-up miliknya. Amarah pun masih membara di hatinya. Awas saja. Kamu tidak akan hidup tenang di sini, Mutia. Iya, aku harus mengusir dan mengganti kedudukan nyonya rumah kepada wanita lain. Perempuan parubaya ini kembali menyusun siasat lainnya, demi menyingkirkan anak menantu yang tak pernah ia inginkan sejak semula. Awal kehancuran. Setelah menyetel amarah semalam suntuk, Mutia memutuskan untuk pergi berbelanja dan bersenang-senang di luar rumah mewah milik suaminya. Ia merasa tak nyaman, apalagi Nyonya Amelia masih berada di rumah tersebut, dan sepertinya tidak akan keluar hingga sore. Sementara itu, Bayu berada di ruang kerjanya. Jabatannya sebagai salah satu direktur pada perusahaan ternama di ibu kota, terus saja menuntutnya untuk bekerja keras. Sejak pagi pria berwajah tampan ini sudah berada di kantor. Ada beberapa pekerjaan yang harus dia tangani, meskipun sudah merasa lelah. Wajah Bayu tampak bak zombie dengan kantung hitam di bawah matanya. Selain lelah pikiran, ia juga capek hati dengan semua urusan dan masalah, baik di rumah maupun di kantor. Rasanya, kepala itu hendak pecah, meledak, hingga isinya berserakan kemana-mana. Kejadian semalam antara Mutia dan Nyonya Amelia, membuat Bayu tidak bisa tidur. Harapan untuk bercinta dan bisa memberikan energi positif di pagi hari, buyar akibat peristiwa tersebut. Pikiran Bayu pun terpecah, ia tidak bisa berkonsentrasi secara penuh. Hingga beberapa pekerjaan yang harusnya sudah bisa dia tanda tangani, akhirnya terbengkalai. Tiba-tiba telepon di ruangannya berbunyi. Bayu mengangkat telepon tersebut dengan malas. Halo. Ada apa, As? Nyonya Amelia datang ke kantor. Pak, jawab sekretaris Bayu, santun. Bayu hanya tampak menghela napas. Suruh mama masuk. Lalu Bayu menutup telepon. Entah ada keributan apa lagi yang harus dia terima pagi ini, pikiran. Sebab ia tidak mengetahui bahwa Mutia sudah berangkat setelah dirinya pergi ke kantor untuk meninggalkan rumah megah tersebut. Tidak berapa lama, Nyonya Amelia masuk ruangan Bayu dengan langkah tergesa-gesa. Dengerin mama, Bayu. Belum juga duduk, Nyonya Amelia langsung mengutarakan niatnya. Mama punya beberapa perempuan cantik yang bisa kamu buahi. Mereka rela dibayar berapapun untuk urusan ini, Bayu. Nyonya Amelia mengeluarkan album foto dan diletakkan di atas meja, dengan penuh percaya diri. Bayu beranjak dari kursinya, "Ma, hormati Mutia." Bayu sedikit meninggi suaranya. "Please, mohon yang tersadar bahwa perempuan tersebut adalah ibunya," sembari menurunkan nada suara. "Dia yang harusnya menghormati mama. Lihat apa yang sudah dia lakukan sampai kamu bisa membentak mama seperti itu." Amelia menunjuk Bayu yang semakin membuat putranya ini tidak bisa berkutik. Bayu berjalan ke sofa tengah di ruang kerjanya. "Ma,
Mutia sama Bayu lagi rencana program. Jadi sabar aja, bujuk Bayu. Sabar. Sampai kapan? Sudah berapa tahun kamu menikahi wanita itu, nak? 7 tahun, Bayu. Kurang sabar apalagi mamamu ini. Padahal sejak awal sudah mama bilang, pilih wanita lain. Jangan dia. Tapi kamu tidak mau dengar, balas Nyonya Amelia yang berhasil membungkam mulut Bayu. Nih, lihat perempuan-perempuan ini. Mereka mau asal dibayar tinggi hanya untuk wadah bagi keturunan mama. Mama paling suka sama dia. Tunjuk Nyonya Amelia ke arah sebuah foto wanita cantik, melebihi Mutia. Pasti cucu mama nantinya akan sangat tampan atau cantik. Nyonya Mutia memperlihatkan senyum yang merekah. Bayu kembali menghela napas berat. Bayu tidak mau, Ma. Selama itu bukan Mutia, Bayu tidak akan berhubungan dengan siapapun. Cih, kamu sudah dihasut sama Mutia sejauh ini, balas sang mama yang membuat Bayu naik darah, kali ini. Najis sekali menyebut namanya. Nyonya Amelia kian memperlihatkan rasa benci dan jijik terhadap anak menantunya. Ma, Mutia itu menantu mama. Jangan bicara seperti itu, pinta Bayu yang masih mencoba mengontrol amarahnya. Tuh, lihat saja. Sejak kapan kamu berani membentak mama? Ini pasti gara-gara Mutia. Nyonya Amelia semakin memojokkan anak menantunya. Sekarang, cepat kamu pilih perempuan yang mana. Nanti mama hubungi agennya. Tidak, Ma. Bayu tidak mau. Itu sama saja seperti zina, ucap Bayu yang terus saja menolak. Oh, atau begini saja. Mama perkenalkan kamu dengan perempuan yang kamu pilih di album ini. Dan ceraikan saja Mutia. Bagaimana? Itu gak zina, kan? Balas Nyonya Amelia, kian menuntut. Bayu menggeleng kepala, semakin tidak habis pikir dengan kemauan sang mama. Kali ini, Bayu tetap menolaknya. Bayu tidak akan menceraikan Mutia. Dan Bayu juga tidak akan memilih perempuan di album yang mama bawa. Ini, sahut Bayu dengan tegasnya. Terserah kamu. Mama tidak mau peduli lagi sama Mutia. Mama akan usir dia jika tidak bisa memberikan keturunan. Terserah apa katamu. Amelia beranjak pergi dari ruang kerja Bayu. Bayu termenung. Entah dosa apa yang sudah dia lakukan hingga istrinya mendapatkan perlakuan seperti itu dari mamanya. Padahal Nyonya Amelia adalah wanita terpelajar dan sangat lembut selama ini. Apalagi sebelumnya ia tidak pernah mendapatkan masalah seberat ini. Mamanya hanya bertanya dan memberikan saran untuk program hamil. Namun kali ini suasananya begitu kelam, sampai-sampai ia terkejut dan kebingungan. Bayu pergi keluar ruangan untuk makan siang menuju ke restoran langganannya. Di restoran tersebut, ia mencoba menelepon sang istri. Panggilan pertama tidak ada jawaban. Begitu juga dengan panggilan kedua. Bayu sudah mulai sedikit panik. Takut jika terjadi apa-apa kepada sang Mutia. Untung saja pikiran Bayu tidak kejadian. Pada panggilan ketiga, Mutia mengangkat telepon dengan suara yang tenang, dan di belakangnya terdengar keramaian. Halo, sayang. Kamu kemana saja? Aku telepon berkali-kali kok gak diangkat, tanya Bayu ketika teleponnya telah tersambung. Maaf, Mas. Tadi aku di kamar mandi, dan ponselnya ada di dalam tas. Ada apa? Tumben nelpon jam segini? Kamu gak apa-apa, sayang? Tanya Bayu yang mendengar bekas suara Mutia nan serak, akibat menangis semalam. Aku gak apa-apa kok, Mas. Ada apa nelpon jam segini?
Tumben? Tanya Mutia, sekali lagi. Sayang, bagaimana kalau besok kita pergi dari rumah? Kita liburan, tapi agak lama. Bayu mengutarakan isi hatinya. Liburan? Gumam Mutia, berdengung di telinga Bayu. Kenapa tiba-tiba sekali, Mas? Kamu gak kerja? Mutia bertanya balik karena sangat tahu kesibukan suaminya. Aku udah cuti kok. Kata bos besar, gak masalah. Yang penting, aku tetap stay secara online. Bayu meyakinkan Mutia, dan kali ini sebenarnya ia sedang berbohong. Begini. Iya? Aku ada ide, sayang. Bagaimana jika kita mencari anak angkat yang masih bayi? Nanti kita perkenalkan ke Mama sebagai anak kita. Setelah liburan ini, saran Bayu. Mama nggak bodoh, Mas. Mutia menyandarkan punggungnya di tembok mall, berwarna putih. Selain itu, artinya kita memerlukan waktu yang lama. 9 bulan, Mas. Mutia tampaknya tidak yakin dengan saran dari suaminya. Bayu kembali menghela napas, sebab ia tahu bahwa istrinya tidak akan langsung menyetujuinya. Kita pergi dulu saja dari rumah Mama, sayang. Kita pindah untuk sementara waktu, sampai mendapatkan anak angkat yang bisa kita bawa kepada Mama. Mutia hanya terdiam. Apalagi saran suaminya ini bisa meringankan beban mentalnya untuk jauh dari mama mertua, dalam waktu yang lama. Tapi di satu sisi, Mutia masih ragu. Mas, tapi aku mau anak dari rahimku sendiri. Aku tahu, sayang. Anak angkat ini kita bawa hanya agar mama tidak terus menghinamu. Nanti kita tetap usaha untuk punya anak sendiri. Bujuk Bayu agar Mutia berubah pikiran. Hah? Baik, Mas. Aku ikut apa katamu. Semoga bisa menjadi jalan buat kita. Mutia akhirnya setuju dengan usulan suaminya. Syukurlah. Usai makan siang, Bayu segera bergegas ke kantornya. Setelah itu ia segera pulang untuk mengajak sang istri pergi dari rumah, tanpa meminta izin terlebih dahulu. Semua ia lakukan karena tahu, bahwa sang mama tidak akan mengizinkan ia pergi begitu saja. Sementara itu, Mutia mulai membereskan pakaian yang akan dibawa. Tak perlu menunggu waktu yang lama, sang suami pun datang. Kamu sudah siap, sayang? Sudah, Mas. Hanya sisa pakaianmu aja. Soalnya selain ini, aku gak tahu lagi mana yang mau kamu bawa. Mutia menunjukkan 2 buah koper yang sudah siap dibawa. Sudah ini saja cukup. Ayo kita berangkat sekarang. Biar aku suruh Bibi dan Mamang yang membawakan kopernya ke bawah. Bayu mengajak Mutia untuk turun dan langsung masuk ke dalam mobil. Mereka berdua akhirnya keluar dari rumah dengan segudang pertanyaan dari para asisten keluarga. Namun Bayu tak bersedia untuk menjawab, dan memilih untuk langsung melaju di jalanan perumahan yang sepi, sampai ke jalan raya. Kita mau kemana, Mas? Kita akan pergi ke tempat yang sulit diakses oleh Mama. Lokasi ini memang sedikit menjorok ke perkampungan. Maksudmu pedalaman? Bayu senyum simpul, menjawab tanpa kata. Setidaknya, aku harus tahu namanya, rutuk Mutia yang tidak menyangka bahwa pedesaan adalah lokasi pelarian mereka. Desa Kembang Mati, jawab Bayu tanpa beban.